Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Ferdi, welcome to my channel, welcome to my video. Apa kabar semuanya? Baik-baik aja lah ya, nggak usah pakai sakit-sakit lah ya. Pusing cuy. Lagi zaman corona gini, jangankan sakit parah cuy. Batuk sekali aja tuh pikirnya kayak, anjir, mati gua. Alhamdulillah kemarin pas gue ngadain giveaway, ternyata ada juga yang ikut. Meskipun giveaway-nya kecil-kecilan. Ya, meskipun nggak banyak, tapi setidaknya ada lah ya yang ikut berpartisipasi. Dan siapa yang menang? Nanti di akhir video bakal gue umumin siapa yang menang giveaway-nya. Sebenarnya buat di video kali ini, gue tuh tadinya mau ngebahas masalah kasus, ya salah satu kasus penculikan lah. Yang mana kasus penculikannya lumayan bikin gue kesel. Cuman ada yang minta, Fer, coba dong bahas kasus-kasus mistis yang ada di Indonesia. Serem juga sih ya. Karena gue tuh kalau bikin video sebenarnya tuh pasti malam. Minimal jam 11 gue mulai bikin. Dan paling malam gue pernah bikin jam 1. Jadi kalau buat ngebahas yang masalah mistis-mistis, apalagi menyangkut dengan hantu, agak merinding juga gue. Dan sekarang ini gue bikin jam 11.13. Dan gue nggak paham kenapa di luar sana masih pada berisik. Mereka lagi pada main badminton sih, cuman nggak tahu kenapa pada berisik begitu. Jadi kalau ada suara-suara berisik, mohon maaf lahir batin ya, gue nggak bisa berbuat apa-apa dengan mereka yang banyak itu. Jadi untuk memenuhi permintaan yang minta gue buat bahas masalah mistis-mistis di Indonesia ini, bakal gue mulai dengan membahas jalan-jalan yang angker di Indonesia. Yang mungkin udah banyak lah ya yang tahu, tapi ya coba kita mulai ini sebagai permulaan. Mau tahu seperti apa videonya? Klik like dan subscribe-nya dulu. Biasa buat nambahin semangat gue bikin video. Dari klik, terus kita ke videonya. Beberapa minggu lalu, netizen Twitter sempat dihebohkan dengan cerita seorang rider ojek online yang mengantarkan sesosok wanita bernama Cindy, yang mana rupanya Cindy ini sudah meninggal 4 tahun lalu. Dan si Cindy ini meminta kepada rider ojek online ini untuk mengantarkan dia dari Bandung ke Subang. Dan selama perjalanannya ke Subang itu, mereka melewati sebuah tanjakan yang disebut dengan nama Tanjakan Emen. Dan Cindy itu berkata bahwa setiap melewati Tanjakan Emen, kita harus membunyikan klakson atau membuang puntung rokok untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan. Aduh, gue baru nyebut namanya dia aja, gue udah takut, gue udah merinding cuy, gue udah merinding. Di Indonesia sendiri, sudah jadi rahasia umum bahwa banyak jalan-jalan atau jalur-jalur yang memiliki kisah mistis dan keangkeran masing-masing. Dan dibalik benar atau tidaknya cerita mistis tersebut, para pengendara lebih memilih untuk menuruti peraturan-peraturan yang ada, timbang mereka harus mati konyol kecelakaan di jalanan tersebut. Berikut adalah beberapa jalan angker yang ada di Indonesia. Pertama, Jalan Tol Cipali. Jalan Tol Cikopo Palimanan atau yang disingkat Tol Cipali ini diresmikan oleh Presiden kita Bapak Joko Widodo pada tahun 2015. Dengan adanya Tol Cipali ini, banyak keuntungan yang didapatkan. Salah satunya adalah mengurangi kemacetan di jalur Pantura, Jawa bagian barat. Namun, dibalik dari keuntungan itu, ternyata Jalan Tol Cipali ini juga menjadi lokasi rawan kecelakaan. Diduga kecelakaan yang terjadi disebabkan oleh makhluk halus yang berada di jalan tol Cipali tersebut. Banyak saksi yang berkata bahwa ada makhluk halus yang suka muncul di tengah jalan yang membuat pengemudi kaget dan tiba-tiba membanting setir atau kemudinya ke arah yang berlawanan. Hal ini dikuatkan dengan adanya video yang diunggah ke internet oleh warganet, yang mana video itu menunjukkan ada sesosok makhluk halus yang tiba-tiba muncul di tengah jalan dan seorang pengemudi mobil langsung membanting setirnya ke arah kanan secara tiba-tiba. Selain itu, di kilometer 90 ada sebuah batu besar yang bernama Batu Bleneng, yang mana batu tersebut tidak bisa dipindahkan atau dihancurkan, sehingga jalan di Tol Cipali ini sengaja dibuat berbelok untuk menghindari batu bleneng tersebut. Seorang paranormal kondang yang bernama Mbah Mijan membenarkan akan adanya berita tersebut. Beliau juga mengatakan bahwa di situ selain angker, memang ada kerajaan jin di sana. Dia bilang di kilometer 90 itu
memang ada kerajaan jin dan makhluk halus. Itu yang bikin jalan tol Cipali itu angker. Sekarang jadi pertanyaannya itu, makhluk halus tiba-tiba muncul di tengah jalan ngapain? Dia mau nyebrang atau jualan gemblong Bu Juju? Dua, Jalan Pantura. Bukan joget Pantura. Gini nih, bisa nonton konser dangdut di Indosiar nih, yang dikit-dikit joget tapi nangis. Lain, bukan itu. Siapa yang nggak kenal Jalan Pantura? Jalan Pantura ini adalah merupakan jalan yang menghubungkan antara Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jalan ini terbentang jauh dari Anyer sampai Panarukan. Dan tidak ada yang tahu seberapa lama usia dari Jalan Pantura ini. Karena diduga, Jalan Pantura ini memang sudah dibuat dari zaman penjajahan Belanda dan Inggris dulu. Dan tentunya, ketika pembangunan Jalan Pantura ini, banyak tenaga pekerja Indonesia yang dipekerjakan secara paksa. Dan tentunya, banyak yang meninggal di sana selama proses pembangunan Jalan Pantura ini. Dan cara meninggal mereka tidak layak. Sehingga diduga banyak arwah dari para pekerja paksa Indonesia itu yang masih tertinggal di sana dan akhirnya mengganggu para pengemudi yang lewat di Jalan Pantura tersebut. Dan juga diduga arwah pengemudi yang diganggu oleh arwah pekerja paksa Indonesia tadi itu juga bergabung di sana dan menjadi pengganggu sekaligus penghuni di jalur Pantura tersebut. Jadi yang tadinya udah ada arwah nih, arwah dari para pekerja paksa nih, dia ganggu pengemudi, mati. Nah, pengemudi ini ikutan mereka ini kan. Nah, mereka gangguin lah lagi yang lewat di bareng-bareng nih. Jadi komplotan mereka nih. Dan dikarenakan panjangnya Jalan Pantura ini, jadi dikenal ada beberapa titik yang memang ada masing-masing penunggunya. Ya memang dari sepanjang jalan tuh memang ada penunggunya, cuman ada beberapa titik yang terkenal. Yang seperti satu, ada hantu perempuan di jalur Subangce. Yang kedua, gue pengen ngomongnya nggak enak. Gue takut cuy. Hantu poci di Lingkar Pemalang. Yang ketiga, kakek tua di Kedung Kelor. Yang keempat, hantu-hantu terkenal di Alas Roban. You know lah hantu-hantu terkenal ini maksudnya apa. Yang ada di TV-TV biasa itu. Yang udah masuk TV. Dan yang kelima, hantu cantik di Jenuh Tuban. Jadi kalau mau lewatin jalur-jalur sana udah kayak main game ya. Setiap stage tuh beda-beda bosnya. Yang ketiga, Jalan Cadas Pangeran. Jalan Cadas Pangeran ini ada di Sumedang. Dan ini juga cukup terkenal akan keangkerannya. Dan jalan ini juga sudah dibangun pada zaman Belanda dahulu. Dan jalan ini juga dibangun atas inisiatif dari Jenderal Belanda, yaitu Dendels. Dan seperti biasa, proses pembangunan ini menggunakan pekerja paksa dari Indonesia. Dan beberapa dari mereka mati secara tidak wajar. Ada beberapa dari mereka yang kelelahan, ada beberapa dari mereka yang terserang penyakit seperti malaria, dan ada beberapa dari mereka yang mati karena diserang hewan buas. Karena jalan ini kan ada di tengah hutan, jadi ya otomatis kalau misalnya mereka bikin kan berarti ngebelah hutan dong. Dan di hutan itu zaman dulu tuh masih banyak hewan buas. Jadi ada beberapa pekerja yang meninggal karena diserang oleh hewan buas. Dan menurut warga sekitar, masih banyak arwah-arwah dari para pekerja paksa Indonesia tersebut yang bergentayangan dan mengganggu para pengemudi yang lewat di jalan tersebut. Juru kunci Jalan Cadas Pangeran pernah mengaku bahwa beliau sudah 24 kali menyempurnakan jasad yang ditemukan di sekitar Jalan Cadas Pangeran ini. Jadi si juru kunci ini sering nemuin potongan-potongan mayat, potongan-potongan tubuh. Nah, disempurnakan lah sama dia tuh kan. Cuman cara nyempurnainnya gimana ya? Apa dia nanya ya? Oh, ini tangan siapa? Ini kaki siapa? Nah, ini jempol siapa nih? Namun untuk sekarang, tidak bisa dipastikan bahwa hantu-hantu tersebut adalah berasal dari arwah para pekerja paksa Indonesia zaman Belanda tersebut. Karena posisinya yang gelap dan berada di tengah hutan, itu menjadi lokasi yang pas untuk para pelaku pembunuhan membuang mayat dari korbannya yang bertujuan untuk menghilangkan jejak. Dan salah satu cerita terkenal yang ada di masyarakat sana adalah
cerita tentang salah satu pengendara motor yang ketika itu melewati jalan Cadas Pangeran ini, ketika jalan sudah mulai gelap dan sudah mulai sepi. Tiba-tiba motornya ini rusak, berhenti dan tidak mau nyala kembali. Dan ketika dia hendak memperbaiki motornya, tiba-tiba ada sesosok bayangan dengan bulu-bulu seperti tikus. Seperti bulu tikus maksudnya. Dan bulu-bulu seperti bulu tikus itu ada di sekejur tubuh bayangan itu. Dan saat pengendara motor itu berusaha untuk menegaskan pandangannya, tiba-tiba bayangan tersebut membesar. Semakin membesar, sehingga membuat pengendara motor tersebut mendongakkan kepalanya, hanya untuk melihat sosok asli dari bayangan tersebut. Dan ketika dia sudah melihat sosoknya, dia langsung lari sambil membawa motornya dengan cepat. Masih ingat dia sama motornya ya? Panik begitu ya? Aku kalau jadi dia udah kutinggal itu motor. Keempat, Tanjakan Tarahan Lampung. Kasus kecelakaan terakhir yang terjadi di Tanjakan Tarahan Lampung ini yang sampai membuat heboh Indonesia adalah kasus meninggalnya 4 orang yang disebabkan oleh melajunya sebuah truk dengan kecepatan tinggi dan menabrak sebuah motor yang terjadi di sekitar bulan Oktober 2019 lalu. Menurut warga sekitar dan beberapa sopir truk yang lewat, memang kasus kecelakaan di Tanjakan Tarahan ini sudah tidak terhitung lagi berapa kali kasus yang terjadi di situ. Dan di sana kabarnya bukan setiap tahun lagi terjadi kecelakaan, tapi setiap bulan. Jadi di situ tuh nggak cuman tiap tahun dia ada meninggal, jadi yang kecelakaan tuh bukan tahunan, tapi bulanan pasti ada yang meninggal di situ, kecelakaan di situ. Dan tidak lain, warga sekitar menganggap bahwa kecelakaan yang terjadi pasti disebabkan oleh makhluk-makhluk halus yang ada di sekitar Tanjakan Tarahan tersebut. Karena kabarnya, warga sekitar atau para supir-supir truk yang lewat itu selalu melihat sesosok penampakan di bawah pohon ambon di dekat pos polisi Tanjakan Tarahan tersebut. Dan bahkan di sekitar Tanjakan Tarahan itu ada 2 buah makam keramat yang tidak diketahui itu makam siapa. Namun dugaan warga sekitar itu adalah makam dari keturunan raja di Banten. Rajanya di Banten, keturunannya makamnya di Lampung. Oke, cukup sekian video gue. Ternyata kita nggak bisa asal lewat jalan orang ya. Di jalan itu ternyata banyak seremnya juga. Jadi untuk kalian yang kira-kira ada rencana untuk lewat jalan-jalan tersebut, mohon lebih hati-hati, jaga mulut kalian, jangan asal ngomong, karena biasanya makhluk-makhluk tersebut nggak suka sama orang yang suka asal-asal ngomong, dan selalu permisi. Ya, percaya nggak percaya, mending ikutin aja daripada mati konyol, biar kesannya nggak nantang. Dan gue mau ngumumin para pemenang giveaway gue kemarin. Siapa pemenangnya? Ini dia. Selamat buat para pemenang, nanti akan gue kontak lewat DM IG. Dan buat yang gak menang, sorry banget, makasih udah berpartisipasi dalam giveaway kecil-kecilan gue. Next, gue gak akan ngadain lagi giveaway kalau subscriber gue udah 100 kali ya. Oke, cukup sekian video gue. Tolong like dan subscribe-nya. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian, ajak teman-teman kalian pusing-pusingan di channel gue. And see you next video. Ciao.